Hai semuanya, selamat datang di alur cerita film Cinema Erekap. Di konten kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Inhuman Case. Film ini dirilis pada tahun 2019 lalu. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang bernama Sai. Dia sering melihat di kasurnya ada bercak darah, tapi dia nggak tahu apa yang sedang terjadi sama dirinya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat 4 orang anak yang bernama Jared, Ting, Sai, dan Noi. Mereka sedang bermain petak umpet di dekat sebuah rumah angker yang di dalamnya terdapat sebuah peti. Sai dan Noi dengan tak sengaja masuk ke dalam rumah angker tersebut untuk bersembunyi. Di dalam, Sai melihat peti, dan tiba-tiba di belakangnya muncul sosok Rasu, atau biasa yang kita sebut Kuyang. Beberapa tahun kemudian, di mana yang dulunya mereka masih bocah, sekarang sudah beranjak dewasa. Setiap hari, Sai selalu saja membersihkan bercak darah di tempat tidurnya. Sai bekerja sebagai perawat di klinik di desanya. Jet, yaitu teman masa kecilnya, kini sangat menyukai Sai. Namun tidak sebaliknya. Sai menganggap Jet sebagai teman. Jet lalu bertingkah konyol untuk bisa mendapatkan perhatian dari Sai. Tiba-tiba, ada pasien bocah datang yang terluka di bagian kaki. Sang ibu menceritakan bahwa semalam dia melihat Kuyang dan memakan ayam tetangga. Si ibu lalu menyuruh untuk menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Keesokan harinya, Sai terbangun dari tidurnya. Dia melihat terdapat beberapa bercak darah lagi di kasurnya. Tak hanya itu saja, dia melihat dadanya merah memar. Seperti biasa, Jet selalu datang dan membawakan air pandan untuk Sai. Selang beberapa saat kemudian, Sai meminta Jet untuk menemaninya ke hutan pada malam hari. Di malam harinya, mereka pun berdua pergi ke hutan. Di hutan, Jet terlihat ketakutan. Tak lama setelah itu, muncul sebuah cahaya yang ternyata itu adalah teman lama mereka, yaitu si Noi yang baru pulang dari Bangkok. Saya melihat Noi yang sangat bahagia, dan mereka pun berpelukan. Jet yang melihatnya pun merasa cemburu. Noi ternyata tidak sendiri. Dia membawa kelompok pemburu Kuyang yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Ted. Kelompok itu merasa ada Kuyang di daerah ini, sehingga hal itulah yang membawanya kemari untuk menangkap Kuyang tersebut. Jika tidak ditangkap secepatnya, maka akan menjadi malapetaka. Petaka itu akan datang jika si Kuyang meludahi air dan ada anak gadis yang meminumnya. Maka si gadis akan menjadi Kuyang. Lain hal jika seorang laki-laki yang meminumnya, maka si pria akan tersiksa sampai mati. Tapi ayah saya di sini yang menjadi kepala desa tidak percaya dengan perkataan si Ted. Ted kemudian menunjukkan salah satu kepala Kuyang yang pernah mereka tangkap. Ayah saya kemudian memarahi Noi karena sudah membawa orang asing masuk ke dalam desanya. Ayah saya mengira kalau mereka sekelompok bandit. Di suatu malam, saya ingin cepat-cepat pulang ke rumahnya karena dia merasa aneh di tubuhnya. Jet merasa curiga melihat saya yang tergesa-gesa. Keesokan harinya, lagi-lagi saya melihat bercak darah di kasurnya. Tidak hanya itu saja, saya juga muntah darah dan muncul merah-merah di dadanya. Siang ya, terlihat ada kerbau yang mati. Namun Noi berkata kalau itu ulah binatang buas. Noi mengajak saya untuk menemui Jet. Di sana, Jet ternyata sedang latihan menembak untuk berburu Kuyang. Setibanya di sana, Noi mengajak Jet untuk pergi karena khawatir kalau mereka orang jahat. Tapi Jet bersikeras pada pendiriannya, karena dia percaya kalau ada Kuyang di desanya ini. Malam harinya, saat saya mengoleskan salep ke dadanya, tiba-tiba Jet menyuruh saya untuk menutup pintu dan jendelanya rapat-rapat agar Kuyang tidak bisa masuk. Jet bersama pemburu keliling desa untuk memburu Kuyang, sedangkan Noi berada di sawah entah apapun tujuan dia. Di sisi lain, saya pun mulai menjerit kesakitan. Dan ternyata, Sai adalah Kuyangnya. Di lain tempat, Ting melihat anaknya tidak ada di ranjang. Ting lalu membangunkan suaminya, dan suaminya langsung meminta pertolongan kepada kelompok pemburu Kuyang. Ternyata anaknya dibawa oleh Kuyang, yang tak lain merupakan Sai itu sendiri. Karena Kuyangnya sangat cepat, mereka tidak dapat menembak tepat sasaran. Tiba-tiba, Kuyang itu menghilang seketika. Lalu seseorang muncul membawa bayi Ting. Melihat hal tersebut, akhirnya Ting merasa tenang karena bayinya tidak jadi dimakan si Kuyang. Di sisi lain, Noi yang lagi di sawah melihat Kuyang menuju ke rumah Sai. Melihat hal itu, Noi langsung mengambil tangga untuk mengecek keadaan si Sai. Noi pun sangat terkejut ketika melihat Sai adalah Kuyangnya. Ketika Sai sudah kembali menjadi manusia, ia melihat Noi yang mengintip dari jendela.
Noi pun terjatuh dari tangga karena tidak menyangka bahwa Sai adalah kuyang yang memakan peternakan di desa. Sai yang mengetahui dirinya menjadi seperti itu pun bersedih. Keesokan harinya, Sai kembali ke klinik, namun dia tidak menemukan Noi. Noi pergi karena shock atas kejadian yang kemarin. Benar saja, ternyata Noi berada di sebuah kuil untuk meminta bantuan kepada biksu. Biksu itu menjelaskan bahwa kuyang tidak melukai manusia. Kuyang tercipta dari ilmu hitam yang membuat mereka menjadi hantu yang seram. Kuyang perempuan disebut Krasu, sedangkan laki-laki disebut Kerahang. Dari percakapannya ini, Noi harus mengikuti kata hatinya sendiri, apakah mau membunuhnya atau tidak. Ketika Noi pulang, ia mencari seekor ayam untuk diberikan kepada Sai di malam hari. Malam harinya, Sai kembali menjadi kuyang seperti biasa, dan Noi memberikan ayam supaya Sai tidak keluar dari kamar. Di pagi hari, Sai merasa gembira karena Noi sudah berada di klinik. Dia langsung memeluk Noi karena sangat khawatir kejadian kemarin. Mereka kemudian pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Noi mengatakan kepada Sai untuk bertingkah seperti orang pada umumnya agar mereka tidak dicurigai oleh warga desa. Setiap malam, Noi selalu datang memberikan ayam mati agar ia tidak keluar dari kamarnya. Sampai tiba di suatu saat, Noi mendapatkan informasi mengenai herbal kuyang yang dapat menghentikannya menjadi kuyang. Perubahan ini hanya bersifat sementara. Di esok harinya, terdapat pasien bocah. Dia meminta saya agar memeriksa keadaannya. Lalu, Jet datang dan memberikan Noi minuman. Jet kemudian memberikan informasi kalau ada pemburu besar malam ini. Jadi Sai diharapkan menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Pasien bocah yang berbaring tadi tak sengaja meminum air bekas dari mulut Sai. Hal itu yang membuat bocah tadi menjadi kuyang. Ted dengan sigap datang untuk membunuh si bocah kuyang itu. Mereka pun menembaki kuyang yang masuk ke bawah meja hingga tewas. Setelah berhasil membunuh kuyang, keesokan harinya mereka pun melakukan tradisi pembakaran mayat. Terlihat orang tua dari si bocah nangis dengan histeris. Saya kemudian menyadari kalau si bocah itu berubah menjadi kuyang karena meminum gelas bekas miliknya. Sai di situ sangat ketakutan jika para warga tahu yang sebenarnya. Untung saja, Noi selalu ada untuk menenangkan si Sai. Saya kemudian mengajak si Noi untuk pergi ke hutan, karena di sana ada petunjuk mengenai kuyang ini. Malam harinya, Sai dan Noi langsung pergi dari rumahnya, dan tak disangka si Ted mengikuti mereka dari belakang. Di situ, Jet menyuruh kelompok ini untuk berhenti mengikutinya, tapi omongan Jet dibantai oleh mereka. Di sisi lain, Sai dan Noi berhasil sampai di rumah angker itu. Di belakang rumah itu terdapat tanaman yang menyala. Noi kemudian menyadari bahwa tanaman itu merupakan herbal kuyang yang dapat menghentikan perubahan kuyang secara sementara. Misalkan, si Sai memakan satu herbal, maka dirinya tidak akan berubah seharian penuh. Jadi, mereka memutuskan untuk membawa beberapa herbal untuk dikonsumsi oleh Sai. Di situ, karena Noi dan Sai saling sayang, akhirnya mereka berdua berciuman. Di lain sisi, ternyata Jet melihat mereka berdua saling berciuman. Dam! Jet pun menjadi marah dan langsung memukuli Noi di sana. Sedangkan sekelompok Ted mengejar Sai sampai masuk ke dalam rumah angker. Di dalam, Sai tidak sengaja melihat cahaya merah yang muncul dari sebuah peti. Saya ingat korban-korban yang dia bunuh, dan ingat masa kecilnya ketika si kuyang menciumnya. Ternyata saat kecil si kuyang sempat mencium Sai, sehingga hal itulah yang menyebabkan Sai berubah menjadi kuyang. Di rumah tua, Sai tiba-tiba berubah menjadi kuyang dan langsung menyerang semua kelompok yang ikut dalam pemburuan. Dan kini hanya menyisakan ketua kelompok, yaitu si Ted. Setelah selesai baku hantam dengan si Noi, Jet langsung menghalangi si Ted agar tidak menembak si kuyang. Namun si Ted tidak segan-segan melempar Jet keluar dari rumah itu. Noi tidak sengaja melihat dua makhluk yang tiba-tiba melintas di atasnya. Melihat hal tersebut, Noi langsung memeriksa keadaan si Sai. Untung saja si Sai sudah kembali ke tubuhnya dan membawanya kembali pulang secara diam-diam. Sai kemudian menyimpan herbalnya di atas lemari. Setelah itu, seluruh warga desa terkejut dengan kematian sekelompok pemburu dan warga yang ikut serta dalam pemburu kuyang. Ayahnya si Sai kemudian menanyakan kepada si Ted, siapa yang menjadi kuyang? Dan bagaimanakah rupa kuyang tersebut? Ternyata si Noi menguping pembicaraan mereka. Tahu si Sai dalam bahaya, akhirnya dia bergegas pergi menemui Sai.
Tapi di dalam perjalanan, si Noi kesakitan karena semalam berciuman dengan si Sai. Warga desa kemudian bergegas ke rumahnya Sai untuk membuktikan bahwa Sai adalah kuyangnya. Sai kemudian kebingungan karena herbal yang ia taruh tadi tiba-tiba hilang. Sai yang kebingungan, ia pun menanyakan sama neneknya. Namun ternyata neneknya menaruh di keranjang cucian. Sai kemudian berusaha keras untuk mencari herbalnya untuk dikonsumsi dirinya sebelum ia menjadi kuyang. Ayah Sai memberikan tembakan peringatan kepada warga agar mereka bisa tenang. Namun, hal ini malah membuat Sai terkejut dan secara tidak sengaja menjatuhkan herbalnya. Ayahnya kemudian memanggil Sai berkali-kali, namun Sai tetap berusaha mencari herbalnya di dalam lumpur. Hingga akhirnya, Sai berhasil memakan herbal dan keluar dengan alasan baru selesai mandi. Si Ted kemudian menyuruh Jet untuk berbicara yang sebenarnya. Namun karena si Jet masih sayang, dia pun tidak membuka mulut. Dengan cerdiknya, Sai berkata kalau kelompok mereka menculiknya dan akan memperkosanya. Tapi untung saja Jet datang menyelamatkan Sai. Kebohongan ini ia lakukan agar ayahnya dan warganya percaya padanya. Untung saja Jet bisa diajak berkompromi. Setelah keributan tadi selesai, Jet ingin tidur di kamarnya. Namun ternyata si Ted sangatlah kecewa karena si Ted berkhianat kepadanya. Tak lama kemudian, si Ted menggigitnya dan membuat Jet berubah menjadi menyeramkan. Beberapa lama kemudian, herbal Sai perlahan mulai habis, yang membuat Noi berusaha keras untuk mencari herbal lagi. Namun Noi ternyata melihat herbalnya sudah habis terlahap api. Yang membakar herbalnya tak lain adalah si Ted itu sendiri. Noi kemudian mencoba menanam herbal itu sendiri, namun semuanya berujung kegagalan. Noi kemudian mengajak saya untuk ke Bangkok melarikan diri ke sana. Siapa tahu ada seseorang yang bisa membantu mereka di Bangkok. Noi menyuruhnya untuk menemuinya setelah matahari terbenam. Namun, saya di sini terlihat bingung antara ikut dengan Noi atau tidak. Saya kemudian menuju ke rumah Jet. Kamar Jet mendengar bisik-bisikan si Ted untuk membunuh si Sai. Sesampai di rumah, Jet mengatakan yang sebenarnya, bahwa yang melihat pertama kali Sai menjadi kuyang adalah dirinya sendiri. Waktu itu, Jet mau mengantar pulang ke rumahnya. Namun saya tergesa-gesa dan mulai berlagak aneh. Hal itulah yang membuat Jet mengikutinya dari belakang. Namun, ternyata Jet melihat dengan jelas kalau Sai berubah menjadi kuyang. Jet pun mulai ketakutan dan tidak percaya bahwa kuyang itu adalah orang yang dicintainya. Tujuan Jet ikut serta dalam pemburuan kuyang adalah agar Jet bisa melindungi Sai dari kejauhan. Sai kemudian tiba-tiba kaget karena Jet berubah menjadi menyeramkan seperti itu. Di tempat lain, Noi sedang bersama biksu. Si biksu menceritakan asal mula kuyang ini. Pada malam harinya, Noi bersiap-siap menunggu si Sai di hutan. Tapi Sai diajak ayahnya untuk menonton layar tancap. Namun, lama-kelamaan dari si Sai menjadi sakit. Begitu juga dengan si Noi. Di tempat lain, Jet telah berubah menjadi monster yang mengerikan yang akan menangkap kuyang Sai. Jet bisa terbang untuk membunuh Sai. Untung saja Noi datang tepat waktu dan berhasil menyadarkan si Jet yang tadi dihasut oleh Ted. Jet kemudian memutuskan untuk 1 lawan 1 dengan si Ted. Dan pada akhirnya Jet pun kalah dan tewas karena jantungnya telah diambil oleh si Ted. Di tempat lain, tubuh si Sai dipukuli para warga. Melihat hal itu, Noi berusaha menghentikannya dan membawa tubuhnya ke tempat yang lebih aman. Namun, si Ted tidak membiarkan mereka pergi. Noi berusaha bertarung melawannya dengan tangan kosong. Di saat bersamaan, si biksu datang dan langsung menembak Ted hingga tewas. Si biksu kemudian menceritakan bahwa dahulu ia memiliki istri yang menjadi kuyang. Dirinya berusaha untuk menyembunyikannya dari para warga. Hingga si biksu memutuskannya untuk mengunci istrinya di dalam sebuah peti dengan menggunakan rantai. Balik lagi ke cerita, biksu menyuruh Sai untuk pergi dari sini secepatnya. Para warga yang marah tidak membiarkan Sai pergi begitu saja. Hingga pada akhirnya mereka berhasil sampai ke perahu. Noi di sini berjanji akan menyembuhkan Sai ketika mereka sudah sampai di Bangkok. Namun sayang, tak lama setelah itu, Sai tewas tertembak. Noi pun langsung menangis dan mencoba untuk mendekatinya. Namun semua sudah terlambat karena Sai sudah mati. Noi pun menangis dengan histeris sambil mengingat saat-saat bersamanya. Dan cerita pun selesai.
Segitu dulu alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Bye-bye.